Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya, bab selanjutnya itu kalau kemarin kita sudah belajar tentang listrik dinamis, belajar tentang rangkaian, bagaimana listrik mengalir di dalam kabel ya, melewati resistor dan sebagainya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah listrik statis sesuai nama ya. Jadi ini nanti listriknya tidak mengalir atau tidak ngomongin aliran-aliran arus lagi. Tapi kita melihat arus ya, asal usulnya. Ingat ya kemarin bahwa arus listrik I ya kan merupakan perubahan muatan ya kan, perubahan muatan dalam selang waktu tertentu atau muatan yang mengalir per satuan waktu tertentu. Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah tentang Q-nya ya, tentang muatan dan apa-apa yang terjadi terhadap muatan. Nah, muatan itu terbagi jadi dua ya. Ada muatan positif sama muatan negatif. Yang kita sebut biasanya sebagai elektron, ya kan? Nah, jadi nanti untuk listrik statis itu adalah kita akan mempelajari tentang muatannya. Nah, muatan itu terdiri dari dua ya, elektron dan positif atau proton ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, apa yang dipelajari di dalam fisika gitu? Kenapa ada hal-hal seperti kimia di sini? Nah, jadi di dalam fisika kita itu mempelajari bagaimana hubungan ya, mempelajari hubungan antara atau antar muatan. Nah, ketika ada muatan misal gini, ketika ada muatan positif sama muatan negatif, apa yang terjadi? Alamiahnya positif itu dan negatif itu akan saling tarik menarik ya kan? Saling tarik menarik. Nah, sebelum sampai sana ya kan, si muatan positif itu ternyata punya yang namanya arah gaya ya, arah gaya. Arah gayanya itu keluar. Nah, ini namanya arah gaya. Sedangkan negatif itu arah gayanya masuk ke dalam. Sehingga apa? Sehingga terjadilah tadi ketika dua muatan itu berbeda, didekatkan, itu saling tarik-menarik ya kan? Satunya keluar, satunya masuk. Sehingga tarik-tarikan. Beda ketika positif ketemu positif, ya. Arah gayanya sama-sama keluar, ya. Ini keluar, ini keluar, ini keluar. Nah, ini juga keluar. Ya kan nggak ketarik. Jadinya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tolak menolak. Karena sama-sama keluar. Beda ketika yang positif sama negatif. Satunya keluar, satunya masuk. Kayak gini ya. Nah, jadinya tarik-menarik. Ya, gitu. Sama halnya juga dengan negatif ketemu negatif. Ya, semuanya masuk. Jadi nggak ada yang ketarik. Ya, jadi kalau sejenis, sehingga ketika muatan yang berbeda jenis itu berdekatan, maka dapat dikatakan mereka akan saling tarik-menarik. Sedangkan kalau muatan yang sama sejenis, itu mereka akan tolak-menolak. Karena dari mana? Dari garis gayanya. Ya, ini namanya garis gaya. Jadi garis gayanya, sunatullahnya sudah seperti itu. Jadi positif itu garis gayanya keluar, sedangkan negatif garis gayanya masuk. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari, yaitu hanya sebenarnya ngomongin tarik-menarik atau tolak-menolak. Tapi di dalam fisika lebih dalam, ya kan? Kalau tadi positif sama negatif itu tarik-menarik, nah berarti ada sesuatu yang menyebabkan mereka saling tarik-menarik. Apa? Ya, karena tadi ngomonginnya adalah garis gaya, maka yang menyebabkan tarik-menarik itu adalah tolak-menolak, itu adalah adanya yang namanya gaya F ya. Sama, ingat ya kelas 1 bahwa gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Nah, ketika ada dua muatan yang saling berkaitan atau tarik-menarik tolak-menolak, maka ada juga yang namanya gaya ya. Ini yang menyebabkan adanya tarik menarik atau tolak menolak, adanya gaya. Nah, jadi di dalam muatan yang sekecil itu ya, dibayangkan lebih kecil daripada atom, itu terdapat gaya juga. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari.
Di mana gaya ini kalau yang terjadi antara dua muatan listrik disebut sebagai gaya listrik atau sering disebut sebagai gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb itu apa? Sekarang gini, gaya Coulomb ya akan terjadi ketika di dalam satu sistem itu terdapat minimal dua muatan. Kalau cuma satu muatan kan nggak bisa tarik menarik atau tolak menolak ya. Nah, makanya harus minimal ada dua muatan sehingga bisa terjadi interaksi tarik menarik atau tolak menolak. Nah, besarnya gaya ya kan, karena gaya itu merupakan besaran fisis ya. Besarnya gaya itu ditentukan satu ya. Kalau kalian membayangkan ada dua muatan yang segini jaraknya dengan segini, itu kan dia akan lebih besar gayanya ketika dia pendek. Gaya jaraknya ya. F1. Beda ketika jaraknya sejauh ini. F2. Nah, F1 itu akan lebih besar daripada F2. Ya, pasti itu. Ya kan? Semakin dekat, ibarat kata magnet ya, semakin dekat benda yang didekatkan ke magnet, makin kuat. Tapi kalau makin jauh, itu makin susah tarik menariknya. Tapi aslinya ada gaya tarik menarik. Cuman sangat kecil karena sangat jauh. Sehingga persamaan gaya listrik nantinya akan muncul seperti ini, bahwa gaya Coulomb ya itu berbanding terbalik, ya kan? Karena semakin jauh maka gayanya makin kecil. Semakin dekat muatan itu berada, maka semakin kuat tarik menariknya. Jadi F itu akan berbanding terbalik dengan R-nya. Nah, tapi di sini berbeda. Di dalam hukum Coulomb atau gaya Coulomb itu berlaku bahwa ternyata berkebalikannya itu pangkat 2. Nah, gini. Jadi gaya Coulomb itu berbanding terbalik terhadap, ya kan, kuadrat. Nah, ada kuadratnya. Jarak antar muatan. Nah, ini satu, ya. Poin pertama tentang gaya listrik, bahwa gaya listrik atau gaya Coulomb itu berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antar muatannya. Jadi berlaku sistem kuadrat gitu, ya. Tidak cuma berbanding terbalik dengan jaraknya, tapi kuadrat jarak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, besar kecilnya gaya listrik juga dipengaruhi oleh besarnya muatan. Sekarang gini, ya, ketika muatan itu digedekan, ya kan, semakin besar. Wah, ya kan? Antara F1 yang pertama dengan F1 yang sekarang, itu F1 aksen katakan ya, itu pasti ya kan, semakin besar muatannya itu makin gede. Ya kan, makin gede berarti kemampuan menariknya itu makin besar. Ibarat kata gini, ada laki-laki ya kan, biasa aja sama laki-laki yang glowing. Wah, artis Korea kan. Mana daya tariknya yang lebih tinggi? Pasti artis Korea, ya kan? Karena daya tariknya lebih tinggi oleh memikat kaum hawa. Sedangkan yang biasa-biasa aja ya ditarik, ada gaya tariknya tapi tidak sehebat opa-opa Korea, gitu kan? Nah, ini konsepnya hampir sama seperti itu. Ibarat kata ya perempuan cantik dengan perempuan biasa. Semakin cantik berarti muatannya semakin besar, ya kan? Sehingga semakin banyak yang tertarik kepada perempuan yang cantik dibanding perempuan yang cantiknya biasa-biasa saja, ya kan? Seperti itu. Maka konsep yang kedua yaitu ini dihapus saja. Oke. Nah, konsep yang kedua adalah gaya Coulomb itu berbanding lurus dengan muatan listrik, ya. Oke. Jadi ini akan berbanding lurus dengan besarnya muatan listrik. Nah, ini ya. Ini yang jadi fokus utama. Nah, kemudian digabung.
digabung. Sehingga apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah persamaan gaya Coulomb. Persamaan gaya Coulomb kalau berdasarkan dua konsep ini, ya kan? Dia akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, karena minimal gaya listrik itu muncul, itu kan tadi minimal ada dua muatan. Sehingga muatan yang diperlukan itu ada dua. Maka Q1 dikalikan dengan Q2. Karena kan minimal ada dua ya untuk terjadinya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, ternyata ketika melalui eksperimen zaman dulu, ya kan, otak-atik, ternyata rumus kayak gini aja kurang. Sehingga diperlukan rumus adanya konstanta K. Nah, inilah yang dikenal sebagai persamaan gaya Coulomb. F kaki 1 kaki 2 per R kuadrat. Atau jembatan keledainya yaitu kakiku remuk-remuk. Nah, ini jembatannya keledai. Nah. Oke, K itu sebagai nilainya yaitu konstanta ya. Itu besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Kemudian Q itu kemarin ya kan, itu adalah besarnya muatan. Satuannya adalah Coulomb. R itu jarak antar muatan. Satuannya meter. Ya. Ini harus di luar kepala ya, enak banget angkanya 9 kali 10 pangkat 9. Atau biasanya digambarkan sebagai, kalau nggak mau 9 kali 10 pangkat 9, kalau di buku kuliah itu jadinya 1/4 pi kali epsilon 0. Nah, ini biasanya ada yang nulis kayak gini juga. Nah, ini rumus gaya listrik atau gaya Coulomb yang terjadi di antara dua muatan, ya, baik itu tolak menolak maupun tarik menarik. Sebagai contoh gini, ya, saya punya muatan positif sama negatif, ini besarnya 1 Coulomb, sini 2 Coulomb. Ya jelas ini tarik menarik, ya kan, terpisah sejauh nggak usah susah-susah 1 meter. Ya. Berapakah gaya tarik antara muatan tersebut? Nah, kita tahu bahwa muatan satunya itu 1 Coulomb, muatan duanya itu 2 Coulomb, jaraknya 1 meter, ya kan? Nah, oke, masukkan rumus. F sama dengan kakiku remuk-remuk, ya kan? 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 2 dibagi dengan R kuadrat. 1 kuadrat. 1 kuadrat, 1. Coret-coret. Nah, sehingga gaya yang dihasilkan dari contoh soal ini, ya, 9 kali 10 pangkat 9 kali 2. Ya, 9 kali 2 kali 10 pangkat 9. Atau sama dengan 18 kali 10 pangkat 9 Newton. Ya, kuat sekali ya. Kuat sekali ini. Jadi 18 tapi nolnya 9. Nah, ini contoh 1. Contoh 2. Ya, contoh 2. Jadi gini, dalam kenyataannya, di dunia nyata, itu jarang sekali ditemukan muatan yang besarnya dalam satuan Coulomb. Nah, itu jarang sekali. Seringnya, itu ditemukan dalam keadaan di bawahnya 1 Coulomb. Ya. Mungkin ada 1-2 Coulomb, tapi 10 Coulomb ya sangat besar sekali nanti. Nah, biasanya itu didekati dengan kerealistisan ya. Jadi besarnya muatan itu biasanya pakai logo mikro Coulomb. Nah, misal ini jadi 2 mikro Coulomb. Nah, terpisah sejauh misal, ya kan?
berapa ya? 3 ya. 3 cm misal. Nah, 1 mikrokulom itu sama aja dengan 10 pangkat min 6 kulom. Kalau misal ada 2 mikrokulom, berarti sama aja dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, jadi mikro itu sama dengan min 6. Ibarat kata gini, hampir mirip dengan 1 mikrometer. Nah, sama aja dengan 10 pangkat min 6 meter gitu ya. Ini tambahan. Nah, berapakah gayanya yang terjadi ya kan? Gaya tariknya. Salah ditanyakan. Ini pasti tarik menarik ini. Ya kan, ada F-nya. Nah, cari. Pertama diubah dulu. Ini sudah ya. Ini Q1. Ini Q2. Sudah diubah jadi kulom. Wajib ya, harus diubah dalam kulom. Kemudian jaraknya belum kita ubah. Ini sama aja dengan, ya ini R-nya 3 cm. Itu sama aja dengan 3 kali jadikan meter. 10 pangkat min 2 meter. Masukkan rumus atau persamaan F sama dengan kakiku remuk-remuk. Q1, Q2 per R kuadrat. Ya, kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, K-nya, Q1-nya 10 pangkat min 6, Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6, dibagi R kuadrat, ya. Jangan lupa dikuadratkan. Maka 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Karena sering ya, banyak siswa yang lupa kalau belum dikuadratkan gitu. Karena di sini ada kuadrat. Jadinya berapa? 9 kali 10 pangkat min 9. Ini min 6 kali min 6 ya, ditambah perkalian eksponensial. Jadinya ini duanya masih ya, 2 kali 10 pangkat min 12 dibagi 3 kuadrat 9. 10 pangkat min 2 kuadrat. Kalikan karena dikuadratkan ya. 10 pangkat min 4 kali 2. Ya, eksponensial kelas 10. Nah, ini bisa dicoret. Yang dicoret silakan dicoret. Oke, coret. Cerut, cerut. Ya, 9. Nah, ini min 9 dikurangi min 4. Min 9 dikurangi karena dibagi min 4. Sisanya berapa? Ya kan, min 9 min 4. Jadinya 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 12 kali 2. Sama dengan berapa? 2 kali 10 pangkat min 17 Newton. Ya kan? Nah, ini seperti ini. Jauh sekali ya, karena tadi ukuran si muatannya itu dalam ukuran mikro seperti itu. Mohon maaf, salah. Ini 10 pangkat 9 ya, bukan 10 pangkat min 9. Mohon maaf. Oke, kita ulangi. Oke, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12. Dikurangi dulu ya. Oke. Ya, karena 9-nya hilang, nih yang ini sudah hilang. Oke, nanti tinggal 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Karena 9 ditambah min 12, ya kan? Sisanya adalah minus 3. Dibagi dengan 10 pangkat min 4. Nah, ini baru ya. Min 3 dikurangi min 4. Sisanya adalah 2 kali 10 pangkat 1. Atau sama dengan 20 Newton. Nah, ini yang betul ini. Oke. Tadi salah tanda ya. Jadi besarnya adalah 20 Newton. Ya, bayangkan. Ada dua muatan sebesar 1 mikrokulom dan 2 mikrokulom. Sangat kecil ya. Kemudian posisinya itu jaraknya cuma 3 cm. Gaya Newtonnya itu sebesar 20 Newton gitu. Sama aja dengan, ya kalau 20 Newton, kalau kita samakan dengan anak kecil ya, bayi umur, ya pokoknya kecil lah. Berat badannya 20 kilo kali gravitasinya 10 ya, sama aja dengan itu ya kan, beratnya. Nah, jadi sekecil apapun, sekecil itu ya, sekecil muatan itu gaya tariknya sangat besar gitu. Nah, nanti akan kita bahas di kelas lebih dalam ya, terkait dengan sebenarnya apa sih ada maksud dari gaya Coulomb ini, seperti itu. Nah, saya kira itu untuk gaya Coulomb ya.
pada kesempatan kali ini. Ini sedikit persamaan yang ada, yaitu tentang gaya Coulomb. Nanti akan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada temennya gaya Coulomb. Jadi di dalam listrik statis itu kita belajar 3 hal utama. Yang pertama adalah gaya Coulomb, kemudian yang kedua ada medan listrik, kemudian yang ketiga yaitu potensial listrik. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas terkait dengan medan listrik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.